Hari ini saya ingin sekali untuk menyampaikan satu materi yang tidak terlalu berat, tetapi bukan berarti tidak penting, saudara-saudara. Materi ini cukup penting untuk kita semua, oleh karena itu saya akan mengajak untuk kita bersama-sama membaca di dalam kitab Melehim Alef, pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Selama ini saya menyampaikan materi yang cukup berat dari pola akar Ibrani. Sekarang saya akan memberikan yang ringan, yaitu tentang motivasi. Tapi bukan berarti hal ini tidak penting. Sudah ketemu semua, saudara-saudara? Oke, saya rasa tidak susah untuk menemukan ayat ini. Mari kita akan baca bersama-sama dengan saya. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara bersama menyimaknya. Kalau bisa saudara baca dengan suara yang keras ya. Oke, kita mulai. Dan Ahab menceritakan kepada Isabel segala hal yang telah Elia lakukan dan perihal ia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Dan Isabel menyuruh seorang suruhan berkata kepada Elia dengan mengatakan, beginilah kiranya para ilah melakukan sesuatu, bahkan lebih dari itu. Jika besok kira-kira pada waktu seperti ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka Elia menjadi takut, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan tiba di Beersheba, wilayah Yehuda. Dia meninggalkan bujangnya di sana, sedangkan dia sendiri pergi ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia memohon untuk hidupnya, bahwa dia ingin mati dan berkata, cukuplah sekarang ya Yahweh, ambillah nyawaku karena aku tidak lebih daripada leluhurku. Lalu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuhnya serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu Saudara, kita di sini mendapatkan satu kisah, yaitu tentang Elia. Sebelum peristiwa ini terjadi, Elia itu baru saja melakukan KKR besar-besaran. Dia baru saja melakukan pembunuhan terhadap sekitar 450-an Nabi Baal. Nabi Baal ini yang menjadikan bangsa Israel itu memberontak kepada Bapak Yahweh. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, Tuhan melalui Elia menghukum bangsa Israel sehingga terjadi kekeringan. Tapi terlepas dari semua itu, ada satu cerita yang cukup menarik, yaitu terbunuhnya sekitar 450 Nabi Baal. Dan sejak Nabi-Nabi Baal itu mati, maka bangsa Israel itu kembali kepada Bapak Yahweh. Nah sekarang, apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari cerita yang kita sudah baca tadi? Rupa-rupanya ketika 450-an Nabi Baal itu mati, Isabel itu yang menjadi biang keladi Raja Ahab sampai menyembah kepada Baal, dan bahkan bangsa Israel sampai mendurhaka kepada Tuhan. Isabel menjadi marah. Isabel ini adalah ratunya
atau permaisuri dari Raja Ahab. Dia menjadi marah dan berkata kepada salah seorang utusannya dengan berkata demikian, coba kamu pergi temui Elia. Nanti akan aku buat dia menjadi salah satu dari nabi-nabiku. Artinya Elia itu mau dibunuh, saudara. Nah, begitu mendengar cerita orang ini bahwa Isabel akan mencari Elia dan akan membunuh, apa yang terjadi? Elia melarikan diri pergi ke padang gurun, lalu dia di sana duduk di bawah pohon ara dan frustrasi, stres, dan dia berusaha untuk mati. Dia bahkan berkata, lebih baik aku mati, percuma aku hidup. Elia mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Kenapa hal ini bisa terjadi, saudara? Nah, itu sebabnya pada malam ini saya akan memberitahukan kepada saudara sekalian apa yang menyebabkan Elia sampai stres saat menghadapi sebuah ancaman. Seolah-olah Elia ini sudah lupa akan perlindungan Tuhan. Elia seolah-olah sudah lupa akan penyertaan Tuhan yang sedemikian hebat. Bukankah Elia berdoa dan api bisa turun serta membakar persembahan yang ada di mezbah bakaran pada waktu dia ada perlombaan iman menghadapi nabi-nabi Baal di Gunung Karmel? Kenapa seolah-olah Elia ini menjadi lupa bahwa ada Tuhan yang selalu bersamanya? Saudara yang terkasih, dari apa yang saya renungkan ini, saya mengamati bahwa Elia ternyata tidak lagi fokus kepada kekuatan Tuhan. Elia tidak lagi tertuju pandangannya kepada kedahsyatan Bapak Yahweh. Tetapi fokusnya Elia sekarang beralih kepada ancaman dari Ratu Isabel. Sehingga dengan demikian Elia itu menjadi marah, takut, stres, dan Elia melarikan diri ke padang gurun. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun seringkali berhadapan dengan banyak problem, banyak masalah. Tetapi sangat disayangkan bahwa orang lebih banyak fokus kepada masalah daripada melihat kebesaran Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika saya pelayanan di Swiss, saudara, saya berjumpa dengan seorang yang adalah seorang diver atau penyelam. Dan saya sempat berbincang-bincang, ini orang bule, saya sempat berbincang-bincang dan bertanya kepadanya, ketika Anda sebagai seorang penyelam, pernah enggak kamu ketemu dengan ikan hiu? Dia jawab, sering saya ketemu dengan ikan hiu. Oh ya? Terus apa yang Anda lakukan ketika berjumpa dengan ikan hiu? Dia berkatakan excited. Loh, saya kaget saudara. Kamu bilang saat ketemu ikan hiu, kamu katakan excited. Bukankah selama ini
Setiap orang memandang ikan hiu itu adalah sebuah makhluk predator yang sangat mematikan. Tapi sekarang kamu berkata excited dan saya belum pernah mendengar orang yang berkata begitu. Lalu di situ dia bercerita, saudara. Kebanyakan orang ketika dia melihat ikan hiu, reaksi yang pertama adalah panik dan takut. Nah, rupa-rupanya ikan hiu, saya juga melihat di ensiklopedia, bahwa ikan hiu itu adalah ikan yang sanggup mendeteksi lawannya atau makhluk yang ada di depannya. Jadi ketika ikan hiu itu melihat manusia dan manusia itu dalam keadaan panik, maka ikan hiu itu ikut gelisah dan dia serta-merta akan melakukan penyerangan terhadap makhluk yang ada di depannya. Tidak peduli itu manusia, tidak peduli itu singa laut, pokoknya begitu melihat sosok di depannya itu panik, memancarkan energi yang membuat ikan hiu itu menjadi gelisah. Dia bisa melakukan penyerangan secara ganas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perjalanan kehidupan kita, kerap kali kita berhadapan dengan banyak problem yang menghantui kita, yang mencegat kita. Dan terkadang reaksi pertama ketika kita berhadapan dengan masalah adalah kita panik, kita takut, kita marah, kita emosi. Dan disitulah manusia itu memancarkan suatu energi. Semua pintu berkat itu tertutup rapat sama sekali, saudara. Dan banyak orang yang tidak menyadari hal ini dan menganggap hal itu sesuatu yang wajar. Tetapi dari cerita teman saya ini, kita akhirnya mengetahui bahwa energi-energi negatif yang keluar dari diri kita akan membuat suasana menjadi semakin tidak nyaman dan mendatangkan kekacauan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba sekarang kita bayangkan, ada seorang ibu, dia bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar, dan pada waktu itu dia melakukan sebuah kesalahan, sehingga bosnya marah-marah, dan si ibu ini ketika dimarahi, namanya yang memarahi bosnya, dia cuma diam. Tetapi kenyamanan ibu ini sudah mulai terusik, hatinya tidak nyaman. Transfer emosi dari si bos itu menghantam dirinya. Saudara tahu, pada saat dia pulang, ternyata anaknya memecahkan gelas. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira reaksi ibu ini bagaimana? Marah atau tidak? Marah. Reaksi dari ibu ini marah besar dan berkata, "Mengapa kamu jatuhkan gelas mama ini? Mama ini lagi kesel. Kamu bikin susah orang tua saja." Anaknya dibentak-bentak. Saudaraku yang terkasih, emosi ibu ini bukan semakin mereda, tapi semakin menjadi-jadi. Apalagi kalau anaknya itu menjawab dengan kata-kata yang tidak enak. Tetapi sekarang kasusnya saya robah.
Seorang ibu yang sama, pada suatu hari dia mendapatkan telepon dari bank, dan telepon itu mengatakan bahwa saya mengucapkan selamat kepada ibu karena ibu mendapatkan hadiah nomor 1, yaitu sebuah mobil Lamborghini. Kira-kira pada waktu pulang anaknya memecahkan gelas, ibunya ini marah atau tidak? Oh tidak. Bahkan bila perlu dikatakan, oh gelasnya masih kurang, mau pecahin lagi juga nggak apa-apa, silahkan dipecahin. Saudara, ibu yang sama, tapi dia bisa memiliki reaksi yang sangat berbeda. Itu artinya bahwa manusia itu sangat rentan dipengaruhi oleh lingkungan. Manusia itu gampang sekali emosinya itu dirubah oleh situasi lingkungan. Sangat jarang ada orang yang memiliki emosi yang stabil. Kebanyakan orang emosi itu banyak dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitarnya. Dan akhirnya orang itu akan fokus kepada masalah. Dan kalau orang sudah fokus kepada masalah, maka ketika ada peluang yang jelas di depan matanya, peluang itu tidak akan bisa diketahui. Nah, saudara yang terkasih, saya akan menaikkan satu ilustrasi. Sekarang saudara perhatikan film ini, ya, jangan diputar dulu. Perhatikan film ini. Saya memberikan masalah kepada saudara. Sekarang saudara perhatikan ada orang yang sedang bermain basket ini. Saya ingin saudara menghitung berapa orang melontarkan bola, bukan yang berbaju hitam, tetapi yang berbaju kuning. Ya, nanti saudara hitung. Waktu dia melemparkan bola, hati saudara berkata 1. Dia lemparkan bola lagi 2. Lemparkan bola lagi 3. Sekarang kita akan coba saudara menghitung. Nanti saya akan minta 5 orang maju ke depan untuk bisa memberikan jawab. Tetapi yang tadi pagi tidak hadir dan yang belum mendapatkan informasi. Nah, sekarang coba diklik videonya sebentar ya, saya kasih hitungan 1, 2, 3, saudara hitung. Sudah siap? Halo? Siap ya? 1, 2, 3 mulai. The idea is simple but silly. Hitung. The team are film practicing and then this happens. Surely no one would miss that. A group of people are invited along to a bar. Stop, sampai di sini dulu. Saya mau minta 5 orang yang tadi pagi tidak hadir. Saya mau tanya yang tadi pagi tidak hadir siapa? Angkat tangan. Saya minta Pak Misael maju ke depan sini. Saya minta Pak Widodo maju. Coba tadi yang tadi pagi tidak hadir siapa? Angkat tangan. Saya minta Pak Tik maju ke depan. Ayo ke sini, naik ke sini. Ya. Baru 3, kurang 2 lagi. Siapa tadi angkat tangan? Jangan ngomong dulu, ya. Jangan ngomong dulu. Saya mau minta sebentar. Ya, Ibu Tabita boleh maju ke depan. Maju ke depan. Terus Kohlin, tadi pagi datang enggak? Nah, maju ke depan. Sudah 5 orang ya. Sekarang saya mau tanyain mereka. Mic-nya di mana? Iya, tolong ya. Silakan naik ke atas. Kasih jawab dengan saya secara tepat. Ya, mari Pak Misael silakan ke sini. Saya mau tanya, mari Colin.
Berapa, pegang mic-nya, berapa lontaran bola? 11 kali. 11 kali. Pak Misael berapa? 10 kali. 10 kali. Pak Tek? 11. 9. 9. Berapa? 9. 9 sampai 11. Kok aneh ya? Yang dilihat sama, tetapi kok bisa berbeda? Harusnya kan sama, saudara. Ini artinya apa? Semakin, tadi saya katakan lontaran bola itu adalah masalah. Ya toh? Semakin kita fokus pada masalah, akan jadi semakin ruwet. Coba sekarang kalau saya suruh 5 orang itu mendiskusikan, ribut nggak nantinya? Ribut pasti, saudara. Yang satu ngomong 9, yang satu ngomong 11, yang satu ngomong 12. Bingung, ribut sendiri, saudara. Ya. Nah, sekarang anggaplah hitungan tadi itu kita hapus. Saya mau tanya, dari kelima teman kita ini, pada waktu melihat video tadi, ada kejanggalan enggak kira-kira? Apa kejanggalannya? Enggak ada kejanggalan. Pak Misael? Ya, berputar. Pak Tek? Oh, yang warna hitam lempar bola. Pak Wit? Ibu? Seperti seakan-akan kita dialihkan. Oh, oke, hanya dialihkan. Melihat gorila enggak? Lihat gorila enggak? Enggak ada yang tahu gorila. Gorila lewat enggak tahu. Oke, sekarang silahkan kembali ke tempat duduk. Ya. Sekarang setelah mereka kembali ke tempat duduk, tolong diputar ulang. Diputar ulang. Ya, coba diputar ulang. Oh, harus mundur ya. Apa? Error. Diulang lagi. Waduh. Ya udah di restart. Ini komputernya istimewa, saudara ya. Enggak apa-apa, di restart, dimatiin aja secara paksa. Sekarang diulang lagi. Sudah bisa diputar? Oke, sekarang saudara perhatikan. The idea is simple but silly. Perhatikan ada gorila The team lewat. film practicing, and then this happens. Surely no one would miss that. Nah, itu A dia. group of people are invited along to a bar. Coba putar sekali lagi, bisa nggak? Nah, The idea saudara is perhatikan. simple but silly. The team are film practicing, and then this happens. Surely no one would miss that. Nah, A group of people are invited along to a bar. oke, sampai di sini. Gorila lewat itu sebetulnya ganggu loh, saudara. Betul enggak? Mengganggu kan? Tetapi kenapa sampai kita tidak mengetahui hal itu? Nah, justru itu karena kita fokus. Makanya tadi kan setelah saya suruh fokus, kemudian saya tanya ada kejanggalan enggak, ada keanehan enggak? Saya tanya yang lihat gorila siapa? Enggak ada yang tahu. Padahal gorilanya ngece lagi gini-gini, saudara. Bayangin aja. Ini sebetulnya menjadi sebuah ilustrasi, ya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali kita fokus kepada hal-hal yang negatif. Kan tadi saya bilang, saya kasih masalah untuk saudara, hitung. Itu kan masalah. Saudara harus mikir, sampai waktu ditanya juga saudara nggak ada yang bisa jawab dengan tepat. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 10, ada yang bilang 11, ada yang bilang 12. Dan kalau saya suruh mereka diskusi, ribut pasti. Ya toh, itu masalah. Masalah itu selalu seperti itu, saudara.
sementara di depan mata ada peluang sampai kabur, nggak ketahuan, saudara. Di dalam kehidupan kita, manusia, itu sebetulnya kita memiliki potensi yang sangat besar. Tetapi sayang sekali, karena kita memiliki mindset yang salah, seolah-olah masalah itu akan melindas hidup kita, masalah itu akan menghancurkan hidup kita sehingga habis. Maka saya akan menggambarkan satu gambaran, saudara. Misalnya ini tubuh manusia, ya. Tubuh manusia ini diberi kemampuan oleh Bapak Yahweh, diberi kemampuan oleh Tuhan. Saya ambil kemampuan ini secara logika. Kemampuan sudah keluar. Kita keluarkan lagi kemampuan kita. Ya. Kita keluarkan. Ada 4. Secara logika, habis enggak ini, saudara? Habis. Secara hukum logika, ini sudah tidak ada apa-apanya lagi. Ya, habis. Tetapi sebetulnya di dalam diri manusia itu diberikan satu kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan yang tidak terlihat, tetapi ada. Kemampuan itu orang luar mungkin menyebutnya tenaga inti. Orang luar mungkin menyebutnya keajaiban. Tapi saya katakan, di dalam diri kita itu ada kemampuan yang luar biasa dan itu ada melalui kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu kalau kita lihat di sini masih ada lagi satu kemampuan. Ya. Di dalam diri orang juga kita lihat masih ada lagi. Ya. Tidak ada habis-habisnya. Kita lihat lagi kemampuannya juga masih ada. Ya. Masih ada lagi. Masih ada nggak kira-kira? Masih. Masih ada. Dan akan terus tergali. Nah, di dalam hidup kita itu juga seperti itu. Ada banyak potensi-potensi yang besar. Namun karena kita yang tidak tahu, sehingga kita ini stres, saudara. Kita ini hanya fokus pada masalah-masalah hidup kita, tanpa kita menyadari bahwa sebetulnya ada satu potensi yang hebat yang Tuhan berikan. Bahkan bisa berkali-kali lipat dari apa yang manusia biasa dapat lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari malam hari ini saya ajak untuk kita tidak fokus pada masalah, tapi fokuslah kepada kebesaran Bapa Yahweh. Haleluya. Ya. Saya akan kasih tahu saudara cara bertepuk tangan yang betul. Itu bukan seperti itu. Ya. Pada suatu hari, ini kisah nyata ya. Pada suatu hari ada seseorang pergi ke Taiwan. Waktu di Taiwan, dia melihat ada orang-orang yang sedang bertepuk tangan di jalanan, saudara. Dan jumlahnya pun cukup banyak. Mereka bertepuk tangan. Lalu ditanya oleh orang ini, kenapa sih kok Anda bertepuk tangan? Dia katakan ini yang disebut dengan clapping for Mr. Ho. Apa itu? Lalu orang ini bercerita bahwa di sana, di Taiwan itu ada seorang yang mengalami sakit parah. Namanya Mr. Ho. Dan sudah divonis dokter, itu umurnya tinggal 3 bulan. Tetapi saudara, orang ini dia bertepuk tangan. Dan ternyata pada waktu dia bertepuk tangan, selama
3 bulan, dia masih hidup. Dia lagi tepuk tangan lagi. Sampai bulan yang kelima, dia masih hidup. Padahal vonisnya berapa? 3 bulan. Dia tepuk tangan lagi. Sampai 1 tahun, masih hidup. Dia tepuk tangan lagi, sampai 4 tahun, dia masih hidup. Akhirnya dia memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit yang sama dan mengunjungi dokter yang sama. Tapi betapa terkejutnya sang dokter ini, karena ternyata Mr. Ho ini sembuh total dari penyakitnya, saudara. Kenapa? Karena dia bertepuk tangan. Nah, di dalam kitab suci kita, ya, di kitab Tehillim pasal 47 ayat 1 sampai ayat 6, di sana dikatakan, hai semua bangsa, bertepuk tanganlah, berserulah kepada Elohim dengan suara nyaring. Bertepuk tangan itu ternyata bisa memberikan kesembuhan pada diri sendiri. Amin. Nah, sekarang bukan saja memberikan kesembuhan pada diri sendiri, tetapi ternyata bertepuk tangan itu juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sekarang beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, tepuk tangan Mr. Ho ternyata bukan seperti itu, saudara. Ya. Tetapi tepuk tangannya Mr. Ho itu, coba tangannya saudara begini. Begini ya. Tepuk tangan itu jenisnya macam-macam, saudara. Ada orang yang tepuk tangan, saya menyebut tepuk tangannya apa namanya, orang yang munafik. Tepuk tangan orang yang sombong. Tepuk tangan orang yang licik. Kalau begini, orang yang licik tepuk tangannya gimana? Pernah saudara tahu orang tepuk tangan begini? Ini dari tepuk tangannya sudah kelihatan loh, ini orang licik, tepuk tangannya gini. Ya. Itu jenis tepuk tangan pertama, ya, tepuk tangan licik namanya. Kemudian ada tepuk tangan yang begini. Itu tepuk tangan apa? Ngeplok idoro, saudara. Ya, tepuk tangan nepokin merpati. Ya. Itu jenis-jenis tepuk tangan. Terus ada lagi yang begini. Tepuk tangan apa itu? Wow, tepuk tangan pramuka, saudara, apal lagi ya. Ya. Terus ada tepuk tangan yang begini. Tepuk tangan apa? Manggil orang. Ya. Kalau orang dipanggil tepuk. Panggil orang, itu jenis tepuk tangan itu macam-macam, saudara. Terus ada lagi tepuk tangan yang begini. Pernah saudara lihat orang tepuk tangan gini? Apa namanya? Gak niat. Ya, tepuk tangan gak niat. Lebih baik gak usah tepuk tangan kayak seperti ini. Ada yang lebih kurang ajar lagi, tepuk tangannya gini. Ini kurang ajar nih namanya, saudara. Tapi tepuk tangannya Mr. Ho itu enggak seperti itu. Ternyata ini dikatupkan dan dia tepuk gini. Dia lakukan ini terus dan terjadi self healing, saudara. Dan kita akan lakukan ini. Tepuk tangan yang keras untuk Tuhan. Haleluya. Dan tepuk tangan yang seperti ini sampai merah itu ternyata memberikan totokan di tangan, saudara. Syaraf-syaraf kita itu yang bisa memberikan kesembuhan. Nah, coba. Ya, nanti saudara boleh tepuk tangan di rumah sendiri-sendiri. Ya, tapi ini tepuk tangannya Mr. Ho, saudara. Artinya tepuk tangan itu, ini semua kena, jari-jarinya kena, belakangnya kena. Kalau kita kan biasa tepuk tangan kan gini. Ininya nggak kena, ininya nggak kena, saudara. Tapi tepuk tangan yang bisa membawa kesembuhan itu ternyata gini, kena semuanya. Ya,
Jadi kalau besok lagi saudara mau tepuk tangan yang seperti ini sampai tangannya pedes saudara. Di samping saudara memberikan totokan-totokan di syaraf-syaraf tangan ini, Tuhan juga senang ditepokin tangan saudara. Amen? Ya. Jadi kalau tepuk tangan harus niat. Enggak boleh tepuk tangan gini juga enggak boleh, ya. Ini tepuk tangannya orang licik namanya saudara. Ya. Enggak boleh tepuk tangan gini juga enggak niat, enggak usah, ya. Tapi tepuk tangan yang memberikan self healing seperti ini, ya. Dengan suara yang keras. Nah, kita kembali lagi ke firman Tuhan, saudara. Loh, ini hang lagi, oh tidak. Nah, saudaraku yang terkasih, kesulitan itu adalah peluang atau pintu untuk meraih kesuksesan. Kadangkala kita manusia itu ingin hidup yang lancar-lancar saja. Dia tidak mau menghadapi kesulitan. Karena dia berpikir bahwa kesulitan itu akan membuat dirinya hancur. Tapi seorang motivator, dia tidak akan berpikir seperti itu. Tetapi kesulitan bagi seorang yang berpikir positif, kesulitan itu adalah sebuah kesempatan. Padahal manusia banyak menghadapi kesulitan, berarti dia menghadapi kesempatan, menghadapi peluang, opportunity. Peluang, kesempatan. Nah, oleh karena itu, mulai hari ini, jangan saudara fokus kepada hal-hal yang negatif, tapi fokuslah kepada mujizat Tuhan yang besar. Ini yang harus saudara ketahui. Ya. Saya akan tunjukkan beberapa contoh bahwa yang namanya masalah itu sebetulnya adalah peluang untuk meraih kesuksesan. Saya contohkan yang pertama adalah Naaman. Naaman ini adalah seorang panglima tentara Aram. Dia disegani oleh banyak orang, dia bahkan ditakuti oleh lawan-lawannya. Naaman ini saudara-saudara, dia menderita sakit kusta yang saya mungkin menyebutnya sudah stadium 4. Badannya penuh nanah, kalau dia buka jubahnya, wah mungkin nanahnya pada nempel kali di jubah saudara. Dari luar nampaknya hebat, tapi begitu jubahnya dibuka orang merasa jijik, orang merasa muak. Dan mujizat itu terjadi diawali dari seorang budak perempuan hasil tawanan bangsa Israel. Anak perempuan ini mungkin keluarganya sudah dibantai oleh Naaman. Dia ditawan. Saya yakin waktu itu mungkin disuruh nyuci pakaian. Lalu si budak ini melihat bahwa wah ini bajunya Naaman ini penuh dengan nanah, penuh dengan darah. Ini kena penyakit kusta. Lalu dia cerita sama istrinya Naaman. Coba kalau tuan itu dibawa ke Israel, di sana ada seorang nabi. Nabi itu namanya Nabi Elisa. Dia sanggup untuk menyembuhkan penyakit apa saja. Nah, saudara yang terkasih, pada saat itu Naaman diberitahu oleh istrinya, lalu dia pergi menjumpai Elisa. Tapi ternyata Elisa menemui saja tidak. Sehingga Naaman jadi kesel. Orang itu segen takut sama saya, kok ini nabi kok sombong banget. Ketemu saja tidak mau. Lalu waktu itu Naaman marah. Nah, ketika marah, dia lalu mengambil sikap apa? Kita pulang. Saudara, ketika amarah terjadi, mujizat tidak akan turun. Saudara. Saat Naaman marah pada waktu itu, ada ajudan-ajudannya yang mengatakan,
Kalau saya terjemahkan ke bahasa bebas mungkin dia akan berkata begini, Tuan, lambok sudah, itu Nabi Elisa kan nyuruh Tuan jebur di Sungai Yordan. Apa susahnya sih? Kalau Tuan disuruh untuk melakukan sesuatu yang sangat sulit, pasti Tuan lakukan. Tapi hanya untuk nyemplung di Sungai Yordan saja kok nggak mau. Masih memberi penawaran lagi. Bukankah sungai di Apana Parpar banyak yang bersih? Kenapa saya harus nyemplung di Sungai Yordan? Marah, emosi. Tapi karena bujukan dari ajudannya, Naaman mencoba. Dia jebur di Sungai Yordan. Dia menenggelamkan diri sampai 7 kali. Dan akibatnya apa? Mujizat Tuhan itu terjadi. Dia fokus pada mujizat dan bukan fokus pada kata-kata yang menyakitkan. Jebur di Sungai Yordan. Wah, dia tersinggung. Nah, orang kalau sudah tersinggung itu rusak semuanya, saudara. Seluruh potensi yang ada pada diri orang itu sendiri langsung lenyap. Yang ada adalah apa? Ego. Kalau orang sudah muncul ego, sudah nggak usah bicara mujizat deh. Ya. Naaman berhasil mengalahkan egonya dan mujizat Tuhan itu terjadi. Amin. Yang berikutnya, Mose. Mose dengan lautan Kolsom. Saudara tentu tahu kisah ini cukup terkenal ketika Mose membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ternyata tentara Mesir bersama Fir'aun tidak dengan mudah melepaskan bangsa Israel keluar. Dia kejar dan akan dibunuh. Tapi kali itu Musa berhadapan dengan lautan Kolsom. Dan ketika berhadapan dengan lautan Kolsom, maka bangsa Israel itu mulai mengeluh, mulai komplain, mulai marah. Dan berkata, emangnya tidak ada kuburan di Mesir. Kita dibohongin, kita dibawa keluar, sekarang kita mau dibunuh. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Di depan ada masalah, yaitu lautan Kolsom. Tapi saya katakan, bahwa jangan kita berkata Yahweh itu maha besar kalau dia tidak sanggup untuk menjadikan masalah justru menjadi jalan keluar. Jadi hari ini ketika engkau berhadapan dengan masalah, ayo saudara katakan, ini dia saatnya Tuhan mengangkat kehidupanku. Tetapi karena pikiran kita tertuju hanya kepada hal-hal yang negatif, maka akibatnya tidak terjadi terobosan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika Mose mengangkat tongkatnya dan lautan Kolsom itu terbelah dan bangsa Israel keluar dari lautan Kolsom, maka mulut mereka tidak lagi mengecam masalah, tetapi justru dia berkata, untung ya ada lautan Kolsom. Coba tidak ada lautan Kolsom, wah bagaimana tuh? Jadi kita kadangkala berhadapan dengan satu problem dan kita merasa seolah-olah kita terbentur dengan problem itu. Sehingga kita melakukan tindakan-tindakan yang sepertinya mundur. Saya beritahu kepada saudara, jangan pernah engkau takut. Ketika engkau berhadapan dengan masalah, sebetulnya itu adalah merupakan pembelokan jalan yang Tuhan sediakan untuk saudara. Dia sudah sediakan jalan-jalan menurut kekuatan tangan kasih-Nya yang nanti akan berujung mujizat yang lebih besar yang saudara bisa hadapi, melebihi yang bisa saudara sendiri pikirkan. Itulah kedahsyatan dari Bapa Yahweh. Jadi kalau saudara berhadapan dengan lautan Kolsom, jangan ngutuk, jangan mengumpat, jangan mengucapkan kata-kata kasar. Biarkan saja, ikutin gerak Roh Kudus. Saya yakin kok selama saudara hidup benar di hadapan Tuhan,
tidak ada masalah yang tidak bisa dikalahkan. Saudara yang terkasih, kemudian kita lihat Daniel. Daniel juga menghadapi masalah. Dia harus masuk ke kandang singa. Karena pada waktu itu Daniel tidak mau menurut aturan dari peraturan Raja Darius. Daniel hanya menyembah kepada Yahweh. Sementara rekan-rekan yang lain, sesama pejabat tinggi, mereka berusaha untuk menghancurkan Daniel. Dan Daniel disuruh menyembah kepada Raja Darius, dia tidak mau. Dia hanya menyembah kepada Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam. Akibatnya dimasukkan ke kandang singa. Itu masalah, saudara. Secara manusiawi saya yakin Daniel juga merasa takut. Tetapi ketika dia berada dalam jalur kebenaran firman Tuhan, masalah itu justru membuat Raja Darius mengakui kedahsyatan Bapa kita Yahweh, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Contoh yang lain masih tetap ada di zamannya Daniel, yaitu 3 orang pemuda, Sadrah, Mesah, dan Abednego, yang nama aslinya adalah Hananya, Misael, dan Azaria. 3 orang ini adalah 3 orang yang gagah berani, 3 orang yang memiliki hikmat luar biasa, dan 3 orang yang tetap konsisten dengan apa yang dia sembah. Saat itu Raja Nebukadnezar, dia membuat patung emas yang tinggi. Kemudian orang-orang disuruh menyembah patung itu. Tetapi Daniel, 3 orang ini, Hananya, Misael, dan Azaria, dia tidak mau. Dia tetap konsisten hanya menyembah kepada Bapa Yahweh. Kalau menurut saudara, bagaimana? Mungkin ada yang mau komentar dan berkata begini, "Mbok sudah, wong disuruh menyembah kayak gitu, mbok sudah disembah, paling menyembah seperti itu ya enggak sampai 5 menit kok. Kenapa sih kok kita harus berhadapan dengan masalah? Udah saja menyembah, selesai kan?" Mungkin banyak orang yang berkata seperti itu. Bahkan para pendeta pun mungkin berkata seperti itu. Ini pahlawan iman yang hanya menyembah kepada Tuhan semesta alam. Tapi faktanya banyak pendeta-pendeta yang sampai hari ini, bahkan dia sudah mengerti nama sesembahan yang benar, dia masih tetap menyembah dengan nama sesembahan berhala. Dia bisa ngomong tentang Hananya, Misael, dan Azaria, tapi dia sendiri melakukannya. Saya anggap pendeta-pendeta yang saya sudah kasih tahu tentang nama Yahweh, mereka anggap kita harus pakai hikmat akal budi, katanya. Itu sebetulnya adalah ketakutan yang bersembunyi di balik hikmat akal budi. Dia tidak bisa seperti Hananya, Misael, dan Azaria. Dia konsisten. Dia tahu bahwa Yahweh itu adalah sesembahan yang disembah oleh bangsa Yahudi, orang Israel. Disuruh nyembah patung emas, tidak mau. Sekalipun mungkin hanya 1 menit, no. Dia lebih baik bermasalah dengan manusia daripada bermasalah dengan Tuhan. Dan terjadilah ketika orang ini harus masuk ke dapur api perapian yang menyala-nyala. Tetapi kitab suci mencatat dengan iman ketiga pemuda yang hebat ini, akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Yahweh itu adalah Tuhannya bangsa Israel yang sangat dahsyat, saudara. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus konsekuen.
Saat saya mengenal nama Bapa, saya betul-betul melakukan. Sekalipun saya harus bermasalah dengan manusia, yang penting saya tidak bermasalah dengan Tuhan, saudara. Nah, ini yang penting yang harus kita ketahui. Masalah bagi Tuhan sebetulnya itu adalah peluang untuk saudara meraih kesuksesan lebih dari apa yang bisa saudara pikirkan. Yang berikutnya adalah Daud. Daud juga bermasalah dengan Goliat. Goliat ini masalah bagi Daud, saudara. Dan Daud mampu mengalahkannya. Ketika Daud ini mengalahkan Goliat, maka sejak hari itu nama Daud menjadi terkenal di seluruh Israel. Hari ini saudara ingin dinaikkan hidupnya oleh Tuhan? Kalau ingin, saat saudara berhadapan dengan masalah, jangan emosi, jangan marah, jangan mengutuk, jangan mengumpat, tapi biarkan masalah itu datang, hadapi dengan percaya. Selama saudara bersama-sama dengan Bapa Yahweh, kemenangan selalu ada di pihak saudara semua. Nggak usah takut, saudara. Dia adalah Tuhan yang sangat dahsyat. Dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, saya akan menaikkan satu cerita lagi. Ada sebuah perusahaan besar mau menerima pegawai-pegawai baru. Dan pegawai-pegawai baru itu harus berhadapan dengan personalia. Ada 3 orang yang diuji. 3 orang ini diuji untuk menjual sisir kepada salah seorang pendeta agama Buddha yang dikenal dengan Bante. 3 orang menghadap personalia dan berkata, sebelum kamu diterima di perusahaan ini, kamu mendapatkan ujian, yaitu suruh jual sisir di wihara di sebelah sana kepada seorang Bante. Orang pertama, dia sudah marah-marah dulu, saudara, dan berkata, ini ngawur dan tidak masuk akal. Masa saya suruh jual sisir kepada Bante, orang dia gundul, tidak punya rambut kok. Yang masuk akal dong kalau nyuruh itu. Ini orang pertama langsung out. Orang kedua, ternyata dia bisa menjual 1 sisir, saudara. Lalu sang personalia ini bertanya, kok kamu bisa jual 1 sisir, bagaimana caranya? Orang ini berkata, saya mau jual sisir kepada Bante. Oh, saya dimarahi loh. Kamu tahu nggak kalau kepala saya nggak ada rambutnya? Kamu suruh saya jual sisir. Lalu orang ini berkata, sisir itu tidak harus untuk menyisir rambut Bante, tetapi bisa untuk garuk-garuk kalau punggungnya Bante gatel. Bisa kan dipakai untuk garuk-garuk di belakang sini? Lalu si Bante ini berpikir, oh ya masuk akal juga. Ya udah saya beli sisir 1. Dia berhasil menjual 1 sisir. Tapi orang yang ketiga, dia berhasil menjual 100 sisir, saudara. Nah, personalia ini kaget. Kok kamu bisa jual 100 sisir, itu bagaimana caranya? Saya datang ke Bante. Dan memang pada waktu itu saya dimarahi. Kamu tidak tahu kalau saya tidak punya rambut, kamu jual sisir, itu sesuatu yang mustahil. Lalu saya berkata begini, betul, saya datang ke sini bukan mau menghina Bante, tidak sama sekali. Tetapi sisir ini justru akan membuat wihara ini bisa terkenal di banyak orang. Kok kamu bisa bilang begitu? Ya coba. Sekarang andai kata setiap orang, setiap jemaat yang datang ke sini
dan Bante kasih sisir, maka orang itu akan senang. Dia cenderung untuk merapikan rambutnya. Dan kalau Bante memberi sisir kepada setiap orang yang datang ke sini, pasti orang lain akan datang kemari. Sebab orang yang sudah mendapatkan sisir, dia akan cerita, yuk kita pergi ke wihara itu. Karena di sana aku diberi sisir. Wah, masuk akal juga ya. Ya sudah, kalau begitu saya beli 100 sisir. Laku, saudara. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah orang yang menjadikan masalah itu sebuah peluang. Tetapi begitu banyak orang yang ketika melihat masalah, dia tidak melihat peluang. Yang dia lihat adalah itu energi negatif, itu menghancurkan saya, itu akan melibas saya, egonya saja yang muncul, saudara. Sementara gorila lewat nggak tahu. Iya toh? Nah ini. Kemudian kita lanjut. Bagaimana mungkin ada 1001 peluang ketika kita tidak satu pun melihat bisa menjadi peluang bagi kita? Jika satu saja tidak, bagaimana mungkin 100, 200, atau 1000? Makanya saya katakan saudara, kita harus bisa mengubah mindset seseorang. Dari ilustrasi kotak tadi, mindset saudara, kotak itu isinya cuma 4, iya kan? Saudara tidak tahu pada di dalam diri kita itu ada potensi lain yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Amin. Tapi dengan kita mampu mengubah mindset, maka kita akan mampu menjadikan masalah itu menjadi peluang untuk meraih kesuksesan hidup saudara. Masalahnya adalah banyak orang melihat masalah sebagai hambatan kehidupan, bukan memandangnya sebagai peluang untuk meningkat pada level yang lebih tinggi. Kuncinya adalah mengubah sudut pandang atau mengubah cara saudara memandang masalah itu sendiri. Jadi sekarang, mulai hari ini, ketika saudara berhadapan dengan satu tantangan, masalah yang membuat hati saudara tidak nyaman, saudara langsung ingat apa yang saya sampaikan, dan saudara diam, tarik nafas yang panjang, tahan dan hembuskan. Lalu saudara katakan, aku mendapatkan peluang kesuksesan hari ini. Bapa Yahweh akan lakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi, jangan saudara melihat sesuatu lalu menjadikan energi negatif saudara muncul. Saudara akan rugi luar biasa. Rubah cara sudut pandang kepada sudut pandang yang berkenan. Kebanyakan orang berpikir kalau peluang itu hanya dapat ditemukan dengan keberuntungan. Sayangnya keberuntungan tersebut tidak pernah menghinggapi kita. Dan saya katakan, kalau saudara mau menanti keberuntungan, saudara akan hidup dalam penderitaan. Tetapi yang disebut dalam tanda petik keberuntungan, itu sebetulnya bisa kita ciptakan sendiri. Makanya jangan gampang kita ngomong negatif. Karena apa yang kita ucapkan itu adalah mencipta. Amin. Jadi kita harus mengucapkan hal-hal yang baik, berpikir hal-hal yang baik, berpikir hal-hal yang besar, maka apa yang saudara pikirkan dan ucapkan hal-hal yang besar dan baik itu sudah dipastikan akan berada bersama dengan saudara. Yang berikutnya, peluang tersebut adalah sebuah masalah.
Mengapa masalah bisa menjadi peluang? Sejauh yang kita ketahui, masalah adalah sesuatu yang membebani kita. Sama seperti ini. Ini juga masalah. Tetapi saudara, dengan adanya masalah, kepandaian seseorang itu akan semakin bertambah. Tidak banyak orang yang mau bersusah payah memecahkan masalah. Padahal di dalam masalah terdapat peluang untuk meraih kesuksesan. Orang lebih suka lari dari masalah. Ibarat seolah-olah kayak melihat Rubik yang takkan pernah bisa terselesaikan. Pertama saya melihat Rubik ini, pertama kali saya berkata sulit untuk menyelesaikan hal ini. Tetapi saudara, saya pernah belajar Rubik sama anak saya, dan ternyata saya bisa menyelesaikan dalam waktu 21 detik. Saya pernah praktekkan di sini beberapa waktu yang lalu. Kenapa? Karena kita mau mempelajari. Jadi selama kita yakin tidak ada sesuatu yang mustahil bagi saudara. Yang ada adalah mujizat, mujizat, dan mujizat akan selalu saudara hadapi. Bill Gates itu memecahkan masalah dengan memanfaatkan personal computer yang berharga jauh lebih murah dari Unix komputer dan mengembangkan sistem operasi Windows yang mudah digunakan. Dulu komputernya gede-gede seperti ini saudara. Tetapi sekarang komputer kecil-kecil kapasitasnya besar. Ya. Bahkan Linux dia sampai membagi free operating systemnya. Itu kan luar biasa, dia berani tandingi Microsoft. Kita lihat di sini, jika saudara suka bunga, saudara bisa mencari cara untuk membuat tanaman semakin semerbak dan semakin menarik dan cepat tumbuhnya. Orang yang berhadapan dengan masalah itu menjadi satu peluang, maka dia bisa membuat obat-obatan untuk memperindah bunga. Ini jadi duit gak kira-kira? Jadi duit saudara. Karena dia tidak terpaku pada masalah. Orang yang suka binatang, jika saudara bisa mencari cara untuk menyembuhkan penyakit atau mungkin cara menternakkannya, jadi peluang juga. Jika saudara berhasil memecahkan masalah tersebut, saudara bisa menjual ide tersebut yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Kalau dulu orang hanya bisa mencangkul, sekarang nggak perlu mencangkul, tapi bikin traktor. Traktor ini pun jadi duit, saudara. Ini artinya apa? Masalah bisa diubah, asal kita mampu melakukannya. Dan selama kita bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan tunjukkan caranya. Tuhan tunjukkan jalannya. Kalau saya melihat perkembangan telekomunikasi saudara, dulunya kita main-main dengan benang sama kaleng. Itu telepon-teleponan katanya. Orang mulai berpikir, gimana ya cara bisa menciptakan atau membuat telepon, lalu jadilah telepon seperti ini. Tapi masih pakai kabel. Bagaimana caranya orang bisa bikin berkomunikasi tanpa menggunakan kabel? Diciptakannya lah atau dibuat handphone. Dulu handphone gedenya kayak begini, kayak batu bata saudara. Ya. Mungkin saya katakan kalau buat lempar anjing juga mati kali anjingnya. Ya. Tapi sekarang handphone kecil-kecil. Ya. Tapi kapasitasnya besar. Dan orang yang bisa bikin ini menjadi peluang untuk meraih kesuksesan. Bahkan handphone pun sekarang, wah bisa macam-macam. Ada yang lebar seperti ini, operating sistemnya kecepatannya semakin tinggi, macam-macam. Ya. Dari operating system Symbian sampai ke Android.
Dan saya yakin orang akan menciptakan operating system yang lain lagi, bisa saja terjadi. Karena dunia teknologi itu terus berkembang, orang nggak mau stagnan, saudara. Orang yang punya daya kreasi tinggi akan menjadikan sebagai peluang. Sama-sama cangkir, sama-sama gelas minum, tetapi hanya dipenyet sedikit saja, maka akan berubah menjadi cangkir yang memiliki lambang cinta. Sepatu juga begini, ini sepatu biasa, tetapi hanya digambar-gambar seperti ini, menjadi peluang. Ya. Kemudian MOS, ini MOS saudara, bantalan untuk orang kerja di komputer, ini MOS saudara. Dikasih gambar perempuan, dikasih seperti ini kan MOS semua. Ini bahkan MOS-nya dibikin kayak tikus beneran. Ada lagi yang namanya finger MOS, macam-macam. Ya. Dan ini membuat sebuah peluang. Di depan kita itu banyak tantangan. Saya sering mengatakan bahwa kita itu sedang berkompetisi dengan dunia. Tapi kalau saudara hanya pakai emosi terus, marah-marah terus, saudara nggak akan pernah bisa berkembang. Jadi sekarang ini, saudara harus bisa mengalahkan diri sendiri. Karena musuh yang paling jahat, musuh yang paling bisa menghancurkan, bukan setan, tapi diri kita sendiri. 3 cara untuk menghadapi masalah, yaitu apa? Tetap tenang dalam kesulitan. Saat keadaan sangat sulit, dibutuhkan hati yang teguh untuk tetap berpegang dalam iman. Jangan panik dan lepas kendali. Izinkan Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Harus tenang. Ya. Jadi begitu kita berhadapan dengan sesuatu, cepat saudara melakukan meditasi. Saya sudah ajarkan kepada saudara. Ya. Lain waktu saya akan ajarkan juga yang orang menyebut dengan istilah tenaga inti bumi. Karena kita manusia itu diciptakan dari bumi, dari tanah. Dan itu sangat luar biasa untuk menangkal segala emosi dalam hidup kita. Ya. Saya punya banyak materi yang saya yakin sekali waktu saya akan bagikan untuk saudara menjadi berkat dalam hidup saudara. Amin. Ya. Kemudian yang kedua, jangan fokuskan pikiran pada kekacauan atau mendengar orang yang tidak memotivasi yang dapat menimbulkan keraguan. Kita sudah memotivasi diri, tetapi kadangkala ada energi yang datang dari luar yang namanya sahabat, yang namanya teman. Kadangkala dia justru merusak energi positif kita. Makanya ada satu materi khusus yang saya kasih nama bagaimana kita berteman atau bagaimana kita mendapatkan teman yang positif energinya. Jangan kita berteman kepada orang-orang yang energinya negatif. Orang yang sukses, dia adalah orang yang mampu melihat kesulitan itu sebagai peluang. Mungkin saudara pernah mendengar seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Semua orang tahu. Dia memiliki dalam tanda petik kegagalan hingga 10.000 kali kurang 1. Jadi 9.999. Pada suatu hari dia ditanya oleh wartawan. Dia katakan, apa rahasianya Bapak ini bisa berhasil ya membuat lampu pijar padahal Bapak mengalami kegagalan hingga 10.000 kali kurang 1. Thomas Alva Edison mengatakan bahwa pertanyaan Anda itu salah. Kamu bilang aku gagal? No, aku tidak pernah gagal. Aku berhasil menemukan kesalahan cara membuat lampu pijar.
Lalu sang wartawan ini bertanya lagi, bagaimana seandainya ternyata ketika Anda melakukan eksperimen masih juga belum menemukan yang tepat? Thomas Alva Edison berkata, kalau sampai saat itu aku belum menemukan juga, maka aku jelas tidak mungkin berbicara dengan saudara pembicaraan omong kosong ini. Tapi saya akan segera kembali ke laboratorium dan saya akan kembali lakukan riset di sana. Orang yang berpikiran positif, dia tidak akan terjebak dengan apa yang disebut dalam tanda petik kegagalan. Jadi kegagalan itu ada atau tidak sebetulnya? Menurut saudara ada tidak? Tidak ada. Kegagalan itu tidak ada. Karena saudara fokus kesulitan itu sama dengan kegagalan, saudara akan gagal terus. Yang ketiga, jangan menyalahkan keadaan atau mencari kambing hitam karena hal itu akan sia-sia dan menambah rumitnya hidup saudara. Nggak usah cari masalah, nggak usah nyalah-nyalahin orang. Sudah terima saja apa adanya, biarkan. Saya ambil satu contoh Yusuf, saudara. Yusuf ini adalah orang yang punya visi dan impian yang besar. Dan Yusuf pada waktu itu menghadapi satu masalah. Visi impiannya ini seolah-olah dibinasakan oleh kakaknya. Harus dimasukkan ke dalam sumur. Ketika dia dibawa keluar, dia dijual. Secara grafik Yusuf semakin turun grafiknya. Karena dia sekarang sebagai seorang budak belian. Dan ketika dibeli di Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar. Dianggap melakukan pelecehan seksual. Sehingga Yusuf harus masuk penjara. Saudara yang terkasih, secara hukum fisik Yusuf kembali turun lagi. Di samping dia budak, dia adalah nabi. Tapi sekali lagi, saudara lihat ungkapan Yusuf ketika dia sudah berhasil. Ketika kakak-kakaknya itu menangis dan berkata, aku minta ampun, aku minta maaf. Aku sudah mempersulit hidupmu. Saudara lihat apa yang diucapkan Yusuf. Jangan kamu merasa bersalah. Tapi justru karena kamulah aku bisa ada di tempat ini. Saudara lihat, orang-orang yang berpikir positif, dia tidak terjebak oleh situasi dan keadaan yang rumit. Jika sudah mendapatkan peluang, dibutuhkan satu langkah lagi, yaitu bertindak, dan that's it. Mujizat terjadi, saudara. Dan hari ini saya memberitahu kepada saudara sekalian, jikalau saudara berhadapan dengan masalah, katakan, inilah peluang kesuksesanku sudah datang. Dan Bapa Yahweh memberkati kita semuanya. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan.